Pada tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk, raja termasyhur sepanjang sejarah Majapahit, telah berusia 26 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan, berbudi luhur, serta telah mencapai tingkatan yang begitu tinggi dalam usianya yang masih begitu muda. Namun hingga kini, belum ada satupun gadis yang menarik hati sang Prabu, baik dari golongan bangsawan maupun golongan pribumi. Padahal, pelukis kerajaan sudah berpergian ke berbagai daerah di Nusantara untuk mencari sosok wanita yang kiranya memenuhi kriteria untuk menjadi permaisuri sang Prabu. Ibunda sang Prabu, Tribuana Tunggadewi, memutuskan untuk bersikap tegas pada keadaan yang sedang terjadi. Suatu pagi di pendopo Istana Majapahit. Wahai anakku, saat ini usiamu sudah menginjak angka 26. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apa, wahai bundaku? Tentunya untuk mencari seorang pendamping. Untuk mencari seorang pendamping, menurutku Paman Gajah Mada sudah lebih dari cukup. Lihatlah, Majapahit telah besar karena kerja keras beliau. Seorang raja sudah tentu membutuhkan seorang pendamping, anakku. Bukan seorang mahapati, tapi seorang permaisuri. Terlebih lagi, sebuah kerajaan tentu membutuhkan penerus tahta. Tapi wahai bundaku, memiliki seorang pendamping itu tidak terlalu penting. Apapun yang kau katakan, anakku, bagi ibu, seorang permaisuri itu sangatlah penting. Ibu telah menyuruh seorang pelukis untuk melukis sosok gadis impian yang ada di Nusantara ini. Baiklah wahai bundaku, akan kupikirkan lagi nanti. Baiklah, mari kita makan. Mari. Keesokan harinya, seru Tribuana memanggil Sungging Prabangkara, juru gambar istana yang baru saja pulang dari berkeliling Nusantara, mencari sosok gadis impian untuk dilukis. Sungging, Sungging. Ada apa, Kanjeng Ratu? Apakah kau telah mendapatkan lukisannya? Wahai Kanjeng Ratu, hamba telah berusaha untuk mendapatkan lukisan gadis yang mungkin saja Paduka Raja berkenan untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman. Untuk menghargai kerja kerasmu, bolehkah aku melihat hasil lukisanmu? Tentu saja, Tuanku. Ini hasil karya lukisan hamba. Paman, sebelumnya aku ingin minta maaf. Sejujurnya, tak ada satupun wanita yang menarik hatiku. Tapi terhadap apa yang Paman telah lakukan, aku mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa begitu, Paduka. Hamba akan mencari gadis lain di Nusantara ini. Tak perlu repot-repot. Pergilah ke Sunda Galuh. Yang kudengar, Putri Raja Sunda Galuh amatlah cantik. Anakku tak mungkin menolak. Sungging Prabangkara, kuperintahkan kau ke Sunda Galuh siang ini juga. Akan disertakan Pati Unggun dan Gajah Mada untuk mengawal. Dayang-dayang, panggilkan Pati Unggun dan Gajah Mada sekarang. Panggil Ratu. Salam. Salam. Ada apa yang mulia memanggil kami berdua datang kemari? Pati Madi dan Gajah Unggun, kuperintahkan kalian untuk mengawal Sungging Prabangkara ke Sunda Galuh siang ini juga. Baiklah yang mulia, kami berdua akan mengawal Sungging Prabangkara ke Sunda Galuh siang ini. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit untuk pergi. Silakan. Pengawal, Tolong carikan Gajah Mada dan katakan padanya untuk menemuiku. Baiklah, wahai Kanjeng Ratu. Permisi Mahapati, hamba datang kemari untuk memanggilkan atas perintah Ibu Ratu. Buat apa Ibu Ratu memanggil saya? Mohon maaf Mahapati, hamba sendiri tidak tahu mengapa Ibu Ratu memanggil Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan segera menemuinya. Terima kasih atas pemberitahuannya. Iya, sama-sama Tuan.
Mohon maaf Ibu Kanjeng Ratu, ada apa Anda memanggil saya? Aku telah memerintahkan Patimadu dan Gajah Enggon untuk mengawal Sungging Prabangkara ke Sundagalu siang ini. Bagaimanakah pendapatmu? Mohon maaf Ibu Kanjeng Ratu, saya tidak mengerti apa yang Ibu Ratu sedang katakan. Mohon dilebih rincikan lagi. Sri Baginda Hayam Wuruk anakku, rencananya akan kunikahkan dengan Putri Raja Sundagalu. Yang kudengar ia sangat cantik. Aku hanya ingin tahu bagaimanakah pendapatmu? Kanjeng Ratu, sejujurnya saya tidak setuju apabila Permaisuri Majapahit adalah dari kerajaan Sundagalu. Karena Sundagalu adalah satu-satunya kerajaan yang ada di Nusantara yang tidak mengakui kedaulatan Majapahit. Karena dari Sumatera sampai Maluku Timur, mereka mengakui Majapahit. Atau saya akan memanggil prajurit saya untuk menumpaskan kerajaan Sundagalu. Gajah Mada, aku mohon kau untuk tidak bertindak Mendengar gegabah. jawaban Gajah Mohon maaf Ibu Mada, Kanjeng Ratu, Ribu anak saya lelaki saat ini baik cemas. pekerjaan. Bolehkah Ia Anda tak ingin kembali pertumpahan ke darah pekerjaan saya? terjadi. Sementara Terima itu, kasih atas pendapatnya. utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sundagalu baru saja berangkat. Nun jauh di barat, di Sundagalu, seorang emban istana sedang termangu di pinggiran danau. Emban itu termangu karena melihat sosok seorang laki-laki muda yang tampak sedang melukis sesosok wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat. Emban itu bernama Pritaya. Permisi Tuan, kalau boleh saya tahu, apa yang sedang kau lukis? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang sedang berlukis ini? Dia adalah gadis paling cantik di Nusantara ini, dan aku sangat mencintai dia. Kau amat kurang ajar. Akan aku adukan kau pada istana. Kau akan dihukum karena telah lancang melukis sosok Sekar Kedaton Sundagalu tanpa meminta izin. Aku tidak takut. Tuan Putri, ada seorang pria yang lancang melukis sosok Tuan Putri di tepi danau. Kurasa tak masalah, tapi aku ingin melihat sosok pelukis itu. Pritaya, tolong pastikan gerbang istana aman. Aku kesana akan menyamar. Baiklah Tuan Putri, tapi hamba meminta agar Tuan Putri berhati-hati. Dia orang yang tadi kenal. Mungkin saja dia punya niat buruk kepada Tuan Putri. Sosoknya yang sangat anggun, membuat karismanya tak terkalahkan oleh siapapun. Wajahnya amat jelita, bagai jelmaan bidadari. Mana pelukis itu? Dia Pitaloka, aku mencintaimu. Kakang, coba ucapan itu sekali lagi. Maafkan hamba Tuan Putri. Hamba tak pantasnya berbicara seperti itu. Tapi Kakang, coba ucapan itu sekali lagi. Tapi Tuan Putri, hamba hanya rakyat biasa Tuan Putri. Hamba tak pantas berbicara seperti itu. Tapi aku sangat suka saat kau mengucapkannya. Kakang, jadilah kekasihku. Benar Tuan Putri, hamba memang mencintai Tuan Putri. Tetapi semestinya hubungan kita hanya sebatas ini, hanya sebatas Raden dan Jelangkung. Hamba tak ingin terkena ocehan dari pihak istana. Tak bisakah kita menjadi teman? Ayo kita lakukan hal yang menyenangkan hati. Mari kita bercengkrama di tepian danau yang indah ini. Sebatas teman, baiklah Tuan Putri. Hamba akan melaksanakan akal Tuan Putri ini. Panggil saja aku Pitaloka. Kakang, kamu belum menyebutkan namamu. Nama aku Pitaloka bersenang-senang sepuasnya. Kedua insan yang sedang gila asmara itu meluapkan hasratnya masing-masing. Tak ada batasan di antara mereka. Tak ada jelata dengan yang sama. Sampai akhirnya Kakang Saniscara, langit sudah mulai gelap. Aku takut jika ayahku nanti mencariku. Jika di kamar tidak berpenghuni. Sebaiknya kita berpisah. Pitaloka, bawalah lukisanku agar kau bisa melihatku sepanjang waktu. Dengan senang hati aku akan membawa lukisan ini, Kakang.
Tapi kakak harus berjanji bahwa ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Aku berjanji Pitaloka. Aku sangat mencintai. Aku juga mencintaimu. Sampai jumpa Pitaloka. Sampai jumpa. Gak ada bicu buat lebih apa sih? Iya. Enggak. Bagaimana pertemuannya Tuan Putri? Coba tebak Prita ya. Ia benar-benar pria menakjubkan. Ia baik. Lihatlah, aku begini karena dia. Tuan Putri jadi seperti orang gila. Jejengkrakan ke sana kemari sambil tertawa. Sebenarnya apa yang terjadi pada Tuan Putri? Ini benar-benar pertama kalinya ada pria yang seperti itu. Namanya Sandisyara. Ia sungguh membuatku jatuh cinta. Apa Tuan Putri tidak takut pada Ayahanda Prabu? Aku tidak peduli Prita ya. Baiklah Tuan Putri, tapi Hama meminta agar Tuan Putri berhati-hati. Kita belum mengenal betul siapa Sandisyara itu. Mungkin saja dia memiliki niat buruk terhadap Tuan Putri. Kau tahu apa Prita ya? Sudah sana pergi, jangan campur urusanku. Tuan Putri memang sudah tidak waras. Hormat kami, Paduka. Selamat datang di Kerajaan Sunda Galuh. Kalian jauh-jauh datang dari Majapahit untuk membawa perlu, bukan? Benar ya, Yang Mulia. Hamba datang kemari untuk melukis wajah Putri Sekar Kedaton Sunda Galuh, Dia Pitaloka. Kebetulan junjungan kami sedang mencari permaisuri. Tentu, boleh. Silakan saja. Tak ada salahnya coba, benar kan istriku? Iya, coba saja dulu. Mungkin saja akan baik ke depannya. Kami sama sekali tidak melarangnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan Sunda Galuh terhadap kami. Tak lama, Dia Pitaloka muncul. Parasnya yang demikian ayu membuat rombongan Majapahit terpana. Rasanya tak ada gadis lain yang dapat menandingi rupa Sekar Kedaton Sunda Galuh. Tuanku, putri Anda sungguh cantik. Hamba tidak yakin dapat menggambarnya dengan baik. Hamba takut akan mengecewakan Prabu Hayam Wuruk. Tak perlu susah-susah, Paman. Aku punya satu gambarku diriku di kamar. Paman boleh meminjamnya. Tapi aku mohon, Paman kembalikan secepatnya. Kalau boleh aku tahu, lukisan itu dipakai untuk apa? Bagi Hayam Wuruk berminat untuk meminangmu sebagai permaisuri. Jika lukisan itu meminang hati sang Prabu, maka secepatnya pihak Majapahit akan segera datang untuk melamar sang putri. Bagaimana anakku? Iya ya, akan aku ambil lukisan. Ini lukisannya Paman Mahapati. Bawalah ke Majapahit. Wahai Tuhan Putri, ini sangat indah. Hamba mungkin tidak dapat menggambar sebagus ini. Apakah di Sunda Galuh terdapat banyak pelukis sehebat ini? Jujur saja, aku tak tahu sejak kapan ada pelukis yang mampu melukis putriku dengan cara sehebat itu. Pitaloka, bisakah kau meminta pelukis itu agar datang ke istana? Tentu saja ya. Belum. Jujur saja, aku tak tahu sejak kapan ada pelukis yang mampu melukis putriku dengan cara sehebat itu. Pitaloka, bisakah kau meminta agar ia datang ke istana? Tentu saja ya. Akan secepatnya kuundang pelukis itu ke istana. Kalau begitu, Paduka, hamba beserta teman-teman hamba mohon pamit untuk pulang ke Majapahit. Prabu Hayam Wuruk tidak boleh menunggu untuk hal ini. Baiklah, silakan. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Paduka. Sesampainya di Majapahit, lukisan itu langsung diberikan kepada Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk benar-benar merasakan sesuatu yang tak biasa. Paman Gajah Anggon, benarkah ini lukisan Sekar Kedaton Sunda Galuh? Benar, Paduka.
itu adalah lukisan gua Pitaloka. Baiklah kalau begitu Paman, tolong wakilkan aku untuk melamarnya. Ibu, tolong informasikan kepada seluruh warga istana agar mempersiapkan pesta pernikahanku nanti. Kau sudah merasa yakin? Aku tidak pernah merasa seyakin ini, wahai bundaku. Baiklah, kalau begitu kami akan segera kembali Sunda Galuh untuk melamar Nyi. Kalau begitu kami semua mohon pamit. Salam Mahapati. Salam. Mohon maaf Mahapati, saya akan kembali ke Sunda Galuh. Apakah ada pesan yang kau titipkan? Katakan pada Raja Sunda Galuh, Majapahit ingin segera menyatu dengan damai atau perang. Pilihan ada di tangan mereka. Baik Mahapati. Hormat kami. Kedatangan hamba kemari untuk melamar Sekar Kedaton Sunda Galuh Dia Pitaloka. Kebetulan Prabu Hayamuruk sangat berkenan untuk menjadikan dirinya sebagai permaisuri. Syukurlah apabila Prabu Hayamuruk menyukai Dia Pitaloka. Namun, semua kembali pada Dia Pitaloka. Karena ialah yang akan menentukan, bukan kami. Dia Pitaloka, apakah kau mau menikah dengan Prabu Hayamuruk? Ayah, tolong beri aku waktu untuk berpikir. Pati Madu, tolong beri waktu pada anakku untuk berpikir. Nampaknya ia akan mempertimbangkan semua ini. Sungguh tidak masalah yang mulia. Tetapi Gajah Wunggal membawa pesan khusus untuk kami. Benar Paduka, pesan dari Mahapati Gajah Mada. Baiklah, kau bisa sampaikan pesan itu. Terima kasih Paduka. Begini, Majapahit berharap agar Sunda Galuh segera bersatu dengan Majapahit. Atau jika Sunda Galuh tidak menghendakinya, maka Majapahit akan bersikap keras. Baiklah, kami akan mempertimbangkan. Betul, kami akan terlebih dulu meminta pendapat kepada sedang saja. Baiklah, pindah ke ruangan lain. Pitaloka, kenapa kau tidak terima saja lamaran itu? Apalagi lamaran itu datang dari Prabu Hayamuruk, Raja Majapahit. Kau akan dijadikan permaisuri, derajatmu akan naik. Lagi pula, aku cemas bahwa penolakanmu akan dijadikan alasan oleh Majapahit untuk menyerang negeri kita. Tapi aku sedang mempertimbangkan sesuatu, Ibu. Apa yang kau pertimbangkan, anakku? Suatu saat nanti, Ibu akan memakai. Baiklah, anakku, pikirkanlah baik-baik. Malam harinya, Saniscara mengadakan pertemuan diam-diam dengan Dia Pitaloka. Kakang, bagaimana ini? Rombongan Majapahit datang untuk melamarku. Kakang, tolonglah aku. Pitaloka sayangku, Kakang juga tidak mengerti apa yang harus Kakang lakukan. Sebaiknya hubungan kita baik saja. Kakang tak mau disalahkan oleh siapapun. Tapi Kakang, aku sangat mencintai Kakang. Kakang adalah kekasihku. Kakang adalah kekasihku. Aku juga mencintaimu di Pitaloka. Tapi takdir mungkin akan berkata lain. Namun tanpa disangka, sedari tadi Pati Suradipati memperhatikan Dia Pitaloka dan Saniscara. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar pelukis kurang ajar. Beraninya kau berhubungan dengan Sekar Kedaton. Aku mencintai Dia Pitaloka dengan sepenuh hati. Aku tidak peduli dengan apapun yang di depanku. Kau telah tak tahu diri. Kau harus kuberi pelajaran. Kakang! Pati Suradipati membunuh Saniscara di tempat dengan sekali pukul. Dia Pitaloka menangis terseduh-seduh. Paman Mahapati amat kejam. Paman Mahapati telah membunuh orang yang tidak berdosa. Aku benci terhadap Paman. Terserah. Kau berani melakukan hal menjijikan seperti ini. Ikutlah kau besok ke Majapahit. Atau kuadukan semua ini kepada ayahmu. Pengawal! Pengawal! Tolong kau urus mayat ini.
Siap. Akhirnya kalian datang juga. Siapa kau dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Aku ingin Sunda Galuh tunduk pada Majapahit. Kau sangat kurang ajar. Kami semua tidak tahu mati. Prajurit, serang! Lebih baik aku ikut menyusul Kakanda daripada aku harus hidup sendiri. Pertempuran tak terhindarkan, kekacauan terjadi. Peperangan berjalan secara berat sebelah karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal pengantin Sunda Galuh dan satu batalion prajurit Majapahit. Biarpun membawa persenjataan ala kadarnya, karena memang tidak bersiap untuk berperang, orang-orang Sunda Galuh tetap melawan demi membela harga diri. Maharaja Linggabuana dan Pati Sudadipati tewas akibat serangan itu. Permaisuri melakukan bunuh diri untuk menyusul kematian suaminya, sekaligus menjaga agar kehormatannya tidak dapat dijamah oleh siapapun. Namun, dengan alasan yang tak jelas di sebuah sudut medan peperangan, Dyah Pitaloka tersenyum dengan mata yang terbuka lebar, seakan-akan terhibur oleh pertumpahan darah dan gelimpangan mayat yang terbentang di depan mata. Takdir seperti membawaku ke jalan yang aman. Biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku menyusul kepergian Kakang Saniscara. Oh, betapa malangnya di kau Sri Baginda Hayam Wuruk. Sebentar lagi kau akan meratap dan menyesal, karena telah membuat hidupku dengan penuh penderitaan. Setelah mengucap kalimat emosional tersebut, Sekar Kedaton segera membunuh dirinya sendiri dengan cara menusukkan sebilah keris tepat di jantungnya. Rasa nyeri yang teramat sangat sama sekali tidak ia rasakan. Bagi dirinya, rasa sakit itu seperti ia nikmati, karena nyeri yang tertahankan itu adalah pembuka jalan bagi pertemuannya dengan Saniscara di alam kematian. Mendengar berita mengenai serangan di lapangan Bubat, Hayam Wuruk beserta ibunya yang dikawal beberapa prajurit segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun sudah terlambat. Prabu Hayam Wuruk begitu kaget. Hatinya pedih seperti disayat-sayat. Ia meratapi mayat Dyah Pitaloka, gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Pitaloka kekasihku. Prabu Hayam Wuruk terus-menerus menggoyang-goyangkan tubuh Dyah Pitaloka yang amat dicintainya itu. Namun sudah pasti, pemilik tubuh itu tak akan bangun untuk selama-lamanya. Prabu Hayam Wuruk menangis, sampai pada akhirnya sang Prabu menggendong jasad Dyah Pitaloka untuk dibawa ke istana. Keadaan menjadi sangat haru. Tribuana Tunggadewi marah besar. Gajah Mada, kau benar-benar keterlaluan. Kau berani melawan kehendak raja. Mohon maaf Kanjeng Ratu, ini sesuai janji saya. Saya tidak akan tenang apabila seluruh Nusantara bergabung dengan Majapahit. Setelah ini, kau akan mendapatkan dari sang Prabu. Atas kesalahan besar yang dibuatnya, Mahapati Gajah Mada dicopot dari jabatannya dan menyingkir ke daerah selatan Longga. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk tidak perlu lama-lama bersedih hati. Karena meskipun gagal memperistri Sekar Kedaton Sunda Galuh, Dyah Pitaloka Citraresmi, tak lama waktu berselang Hayam Wuruk menikah dengan sepupunya sendiri, Sri Sudadewi.
Thank you.